Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ainur Salam, NIM E 2019-3122 dari kelas AKS 3 2019. Di sini saya akan mereview 5 makalah dari teman-teman saya sendiri. Untuk yang makalah yang pertama, mohon maaf, ini untuk tugas UAS. Untuk makalah yang pertama yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Pengertian kebijakan moneter yaitu suatu kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar untuk mengatasi krisis ekonomi yang sampai saat ini masih berlangsung. Untuk yang kedua yaitu tujuan kebijakan moneter. Tujuannya untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Untuk pandangan Islam terhadap uang, Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta, monopoli kekayaan, sebagaimana telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Untuk yang keempat, instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam konvensional syariah. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka, yang kedua yaitu fasilitas diskonto, yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib. Untuk makalah yang kedua yaitu tentang uang dan fungsi ekonomi makro Islam. Pengertian uang sendiri dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu yang berarti baik dari dirham atau memberikan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Untuk yang kedua, sejarah dan perkembangan uang. Pertama kali uang dikenal dalam peradaban dan Sumeria dan Babilonia. Uang kemudian berkembang mengikuti perjalanan sejarah, dan perkembangan inilah uang kemudian bisa dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang nilai atau kredit. Untuk 3 jenis-jenis uang yaitu uang kertas dan uang giral. Maksudnya uang giral yang terakhir barusan. Untuk yang keempat, fungsi uang. Fungsi uang dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu nilai satuan nilai atau standar ukuran harga. Untuk yang kedua, fungsi uang dalam konvensional yaitu sebagai satuan hitung. Untuk makalah yang ketiga yaitu institusi keuangan publik. Sejarah keuangan publik Islam. Periode kenabian yang pertama yaitu kepala negara adalah Rasulullah SAW sendiri, dibantu oleh wazir-wazir beliau. Yang kedua yaitu amrul jihad. Untuk yang ketiga yaitu industri seperti pembuatan mimbar. Untuk yang keempat yaitu peradilan. Yang kelima yaitu baitul mal. Untuk B, institut baitul mal secara yaitu berarti rumah dana. Untuk yang ketiga C, baitul mal wa tamwil adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artian didirikan dan dikembangkan
oleh masyarakat. Yang keempat, D. Institut Keuangan Islam Kontemporer. Yang pertama, praktek keuangan dan perbankan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Untuk yang kedua yaitu praktek keuangan dan perbankan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Untuk yang makalah yang keempat yaitu keseimbangan umum. AD dan AS. Untuk yang pengertian AD dan AS itu adalah aggregate demand. Yang dimaksud permintaan agregat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran nasional yang akan dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga yang meliputi pembelajaran konsumen, produsen, pemerintah dalam suatu tahun tertentu. Yang ke B, perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Pandangan klasik, tingkat kesempatan kerja penuh selalu dicapai oleh perekonomian. Yang kedua, penawaran dengan sendirinya. Pandangan Keynes, yang pertama, tingkat permintaan yang aktif. Maksudnya permintaan agregat dan pengeluaran agregat akan menentukan sejauh mana ekonomi mewujudkan produksi nasional. Untuk yang C, analisis AD dan AS merupakan model penentuan keseimbangan dengan menggunakan pemisahan harga yang berubah. Penawaran agregat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penawaran agregat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang D, keseimbangan permintaan penawaran agregat AD/AS. Keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam analisis AD dan AS dinamakan juga sebagai keseimbangan makro Islam, yang berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, tingkat harga umum ditentukan. Yang kelima yaitu makalah tentang keseimbangan kurva Islam. Yang pertama, sejarah Islam. Kontribusi yang paling besar dalam makroekonomi adalah Hicks-Herson model Islam yang diformatkan interpretasi dari teori John Mayer Keynes. Model ini menggambarkan ekonomi sebagai keseimbangan antara tiga komoditas, yaitu uang, konsumsi dan investasi. Untuk selanjutnya yaitu pengertian pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana sewa barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Untuk yang selanjutnya yaitu pasar modal dalam kurva LM. Itu hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang dinyatakan dengan kurva LM. Asumsi-asumsi pokok, asumsi yang mendasari model ILSM merupakan kombinasi asumsi-asumsi model klasik dan Keynes. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.